Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok E, para C, ketiga akan membahas mengenai penunjukan jasa teknik. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Alvina Noviani, NPM 19128, kemudian pelajar saya. Perkenalkan, nama saya Nabila Pratama Putri, NPM 19.129. Ini kami akan mulai mengenai pengecekan jasa teknik. Pengecekan jasa teknik. Pengecekan jasa teknik ini merupakan salah satu dari rangkaian cara untuk mengidentifikasi jasa teknik. Nah, tujuan dari pengecekan jasa teknik ini adalah untuk mempermudah kita untuk melihat bentuk jasa teknik, kemudian memperjelas ukuran dari jasa teknik, kemudian kita bisa melihat struktur luar maupun struktur dalam dari jasa teknik, serta kita bisa melihat reaksi jasa teknik terhadap pewarna yang kita berikan, sehingga kita bisa mengetahui sifat fisik maupun sifat kimia dari jasa teknik tersebut. Selanjutnya adalah prinsip pengecekan jasa teknik. Nah, prinsip dari pengecekan jasa teknik adalah adanya ikatan ion antara komponen seluler dari jasa teknik dengan senyawa aktif dari pewarnaan yang disebut kromogen. Jadi singkatnya terjadi ikatan ion antara bisa dari suatu bakteri dengan zat pewarna, sehingga kita bisa mengidentifikasi dari perlakuan tersebut. Ini adalah teknik pengecekan jasa teknik. Secara umum, pengecekan jasa teknik ini dibedakan menjadi dua, ada pengecekan secara sederhana maupun pengecekan khusus. Nah, untuk pengecekan sederhana itu merupakan pengecekan jasa teknik yang hanya menggunakan satu jenis zat pewarna. Misalnya bisa menggunakan pita violet, diamedilandu, dan lain-lain. Nah, tujuan dari pengecekan sederhana ini hanya untuk melihat bentuk besar dari jasa teknik, serta kita bisa melihat reaksi zat pewarna dengan jasa teknik tersebut. Nah, di sini ada gambar yang menunjukkan secara mikroskopis mengenai pola pengecekan jasa teknik secara sederhana. Nah, di sini terlihat bahwa secara mikroskopis bentuk sel tersebut adalah fokus. Yang selanjutnya adalah pengecekan khusus, di mana pengecekan khusus ini merupakan pengecekan jasa teknik yang dapat menggunakan lebih dari satu jenis zat warna, kemudian bisa digunakan untuk mengidentifikasi struktur dari jasa teknik. Nah, pengecekan khusus ini ada pengecekan gram yang digunakan untuk identifikasi bakteri gram positif atau negatif, ada pengecekan simultan untuk mengidentifikasi bakteri tahan asam atau bukan tahan asam. Kemudian yang ketiga, pengecekan negatif untuk mewarnai bakteri yang sulit diwarnai. Kemudian ada pengecekan spora dan ada pengecekan flagella. Nah, untuk pengecekan negatif ini, menurut beberapa sumber itu bisa dimasukkan dengan pengecekan sederhana karena pengecekan negatif ini hanya mewarnai latar belakang dari jasa teknik. Selanjutnya adalah mekanisme dari pewarnaan gram. Di sini langkah pertama adalah fiksasi, di mana kedua bakteri ini akan diperiksa terlebih dahulu untuk membunuh jasa tekniknya, kemudian melekatkannya ke nah, selanjutnya adalah pemberian kristal violet ini untuk memberi warna pada jasa tekniknya. Selanjutnya adalah pemberian biofilm di sini untuk mengintensifkan zat warna. Dari setelah itu didekolorisasi. Nah, tujuan dari dekolorisasi ini ketika bakteri gram positif atau jasa teknik gram positif, yaitu akan tetap mempertahankan zat warna ungunya karena ketika diberi alkohol atau ketika dicuci dengan alkohol, maka gram positif ini pori-pori di misalnya akan
menyempit sehingga akan tetap mempertahankan zat warna ini. Sedangkan yang gram negatif ini ketika dicuci dengan alkohol atau ketika dipolarisasi maka dia pori-pori di dinding selnya itu akan terbuka dan melepaskan zat warna ini. Kemudian diberikan softlangin atau zat warna kedua yang mana ketika diberi zat warna safranin ini, gram negatif ini akan berwarna merah, sedangkan gram positif ini akan tetap tertahankan warna. Selanjutnya adalah mekanisme pewarnaan dendritan. Untuk pewarnaan dendritan ini, yang pertama itu kita aplikasikan carbon-16 ke dalam dendritannya, kemudian kita panaskan ini untuk mempermudah dalam penyerapan zat warna di dendritannya, kemudian dipolarisasi untuk bahan bakteri bahan asam, yaitu akan tetap mempertahankan warna dari carbon-16 yaitu warna merah, sedangkan bakteri yang bukan bahan asam yaitu akan melepaskan zat warna dari karbon tadi. Nah, kemudian diberikan lapisan suhu sehingga terlihat bahwa untuk yang bakteri tahan asam yaitu akan tetap berwarna merah, sedangkan bakteri yang bukan tahan asam itu yaitu akan berwarna biru atau mengikuti lapisan suhu. Yang selanjutnya adalah perbedaan gram positif dan gram negatif. Nah, kita bisa tinjau dari sifat komposisi ginjal. Untuk yang gram positif, kandungan lipidnya itu rendah, sedangkan gram negatif, kandungan lipidnya itu tinggi. Nah, untuk gram positifnya itu lebih sensitif terhadap insulin, sedangkan gram negatif lebih tahan terhadap insulin. Nah, untuk yang penghematan warna basah, gram positif itu akan lebih cepat, sedangkan gram negatif itu kurang cepat dari warna basah. Nah, untuk kebutuhan nutriennya, gram positif ini kebutuhan nutriennya cukup kompleks, sedangkan gram negatif ini lebih sederhana. Nah, terakhir, ketahanan terhadap ruangan fisik, gram positif ini lebih tahan dibandingkan dengan gram negatif. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Selanjutnya itu ada fiksasi. Nah, fiksasi ini adalah sebuah tahapan sebelum dilakukan proses pengecatan. Nah, fiksasi ini tujuannya itu untuk melekatkan bakteri pada objek glass dan mematikan bakteri tanpa merubah strukturnya. Nah, ada dua macam cara fiksasi, ada cara kering sama cara basah. Untuk cara kering itu, objek glass yang telah dioleskan suspensi bakteri itu dilewatkan atau dilewatkan ke api bunsen. Nah, untuk cara basah itu objek glass yang telah diberi suspensi itu direndam dengan cairan kimia. Contohnya itu alkohol. Next. Selanjutnya itu ada aplikasi. Aplikasinya contohnya yaitu pada uji kelayakan air minum. Itu khususnya itu uji kelayakan air minum isi ulang. Nah, kita tahu bahwa salah satu dampak negatif dari air minum isi ulang itu dapat menyebabkan diare. Nah, dari situ itu kita bisa mengetahui dan mengidentifikasi jasa teknik apa yang menyebabkan terjadinya atau penyebab terjadinya diare, yaitu dengan salah satunya dengan pengecatan jasa teknik, yaitu bisa digunakan pengecatan gram. Nah, dari situ itu kita bisa tahu mana yang termasuk bakteri gram positif dan mana yang termasuk bakteri gram negatif, sehingga dalam pengelompokan bakteri yang menyebabkan penyakit diare itu bisa lebih mudah. Next. Selanjutnya ada reagen dalam pewarnaan gram. Itu yang pertama ada initial stain. Initial stain itu merupakan cat utama yang mewarnai jasa teknik. Nah, hasil dari pewarnaan terhadap mikroba ini itu sesuai dengan warnanya. Contohnya pada gambar di layar itu kristal violet. Jadi warnanya nanti akan
warna ungu mikrobanya. Kemudian ada morden. Morden ini contohnya itu iodin, warnanya itu coklat. Itu digunakan untuk memperkuat ikatan antara cat sama si mikrobanya. Nah, kemudian ada decolorizer atau pelunturan dari catnya itu. Nah, decolorizer itu umumnya warnanya itu putih, contohnya itu alkohol. Nah, setelah dilakukan decolorizer itu ada dua reaksi, yaitu yang pertama apabila gramnya itu positif, maka akan tetap mempertahankan metil ungunya atau kristal violetnya. Nah, kalau misalkan dia itu gramnya negatif, maka si cat metil ungu atau kristal violetnya itu akan hilang. Nah, kemudian dilanjutkan ke counter strain. Counter strain itu cat lawan atau cat pembanding. Nah, di cat pembanding ini itu juga ada terjadi dua kemungkinan. Apabila dia itu gram positif, maka dia akan tetap mempertahankan warna ungunya dan tidak terpengaruh dari si catnya ini. Karena di gram positif ini itu sudah jenuh sehingga tidak bisa mengikat warna dari safranin ini. Sedangkan untuk gram negatif itu karena sudah luntur cat sebelumnya, maka bisa mengikat si safranin sehingga warnanya menjadi merah. Next. Selanjutnya ada hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu preparat jasa teknik harus benar-benar kering sebelum diwarnai. Yang kedua, harus memperhatikan cat yang digunakan dengan jenis pewarnaan yang dilakukan. Yang ketiga, untuk menghindari hilangnya sediaan pada preparat, cucilah sediaan dengan air mengalir secara perlahan-lahan. Next. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi percobaan dari pengecatan jasa teknik. Yang pertama adalah fiksasi. Nah, fiksasi ini mempengaruhi di waktunya. Apabila waktunya terlalu singkat, maka si bakteri ini tidak akan melekat. Namun apabila terlalu lama, maka akan merusak si struktur bakterinya sehingga akan sulit untuk dilihat. Yang kedua itu substratnya. Nah, tiap warna bakteri, baik itu asam atau basa, itu memiliki keterikatan atau reaksi tertentu dengan substratnya, yaitu apabila selnya itu basofil, maka sel-sel dapat mengikat warna bakteri basa. Apabila oksifil, yaitu sel-sel yang dapat mengikat asam, dan sudanofil, yaitu sel-sel yang dapat mengikat pewarna bakteri yang dapat larut dalam minyak. Yang ketiga itu intensifikasi warna. Intensifikasi warna itu dapat dilakukan dengan mempertinggi kadar pewarna bakteri atau menambah suatu morden. Yang keempat adalah pelunturan pewarna bakteri. Itu apabila selnya itu sukar diwarnai, maka pelunturan juga akan semakin susah. Nah, sebaliknya apabila selnya itu mudah diwarnai, maka akan lebih mudah didekolorisasi atau dilunturkan warnanya. Next. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.